Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillahi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil mahbub al-aliyyil qadr al-'azimil jah. وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita, sehingga kita dapat menghayunkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah sembari beriktikaf di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini. Ini merupakan salah satu bentuk keimanan yang masih Allah berikan kepada kita. Pasal saudara-saudara kita, mereka masih tertidur pulas di atas kasur walaupun jarak dengan masjid dari rumah mereka sangatlah dekat. Namun Allah belum memberikan sebuah kesadaran kepada mereka, dan mereka tidak mau menyadarkan diri mereka untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan segala aspek tatanan kehidupan manusia, di mana tidak ada satupun yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul telah menyampaikan semua apa yang harus disampaikannya. Tidak ada satupun tentang agama ini yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Maka beruntung sekali kita umat Nabi Muhammad SAW pada saat kita lahir dalam keadaan Islam, lalu Allah mengirim baginda Rasulullah SAW sehingga kita tahu apa yang harus kita bacakan pada saat kita meminta kepada Allah, sehingga kita tahu langkah apa yang harus kita lakukan pada saat kita sudah jauh dengan Allah. Ini merupakan salah satu nikmat yang harus kita syukuri, di mana salah satu cara untuk mensyukuri nikmat tersebut adalah dengan memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga kita bisa mengikuti semua perilaku yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Dan kita nanti kelak pada saat kita sudah mencontohi beliau dan mengakuinya sebagai umatnya, maka Rasulullah SAW akan memberikan syafaatnya kepada kita. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, dalam menjalani tatanan kehidupan ini ada sebuah konsep yang apabila kita ingin melihatnya, baik itu kita berbicara pada institusi, organisasi ataupun perguruan tinggi, semua mereka itu mempunyai sebuah manajemen, mempunyai sebuah upaya untuk melanggengkan baik itu perusahaannya, baik itu partainya, baik itu kantornya. Jika ada sebuah usaha yang berhasil dijalankan, itu melebihi dari generasi kedua, itu sudah dianggap sukses dalam sebuah perjalanan bisnis. Apalagi usaha tersebut itu bisa mencapai 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Sehingga apa? Konsep mereka itu akan ditiru dan akan dijiplak oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Begitu juga dengan konsep pendidikan. Contohnya seperti kami di Al-Azhar Mesir,
Al-Azhar sudah berumur 1080 tahun lebih. Maka konsep pendidikan tersebut itu akan dicontohi, akan ditiru oleh siapapun. Nah, ternyata kalau seandainya kita ingin melihat dari segi as-saqafah al-islamiyah, peradaban Islam, ternyata konsep ajaran Islam ini bukan mensukseskan siapapun yang menjalankannya untuk jangka waktu tertentu. Akan tetapi konsep perjalanan ini akan mengantarkan kepada kesuksesan abadi. Maka lihatlah, siapapun yang menjalankan sistem Islam itu, maka mereka akan meraih kesuksesan. Lihat bagaimana kejayaan para sahabat dalam menjalankan ajaran Islam, sehingga mereka bisa membebaskan berbagai macam daerah pada saat mereka ketinggalan dari segala lini, baik itu teknologi apapun. Akan tetapi Allah membantu orang-orang yang bersama mereka. Ini merupakan salah satu konsep yang kenapa pada saat kita mengaji di setiap subuh ini, ada sebagian di antara jamaah yang merasa kok nggak habis-habis Ustaz pembahasan tentang neraka. Ini sebenarnya salah satu hal yang memang harus kita mempersiapkan diri kita. Agar apa? Agar kita tidak seperti yang digambarkan dalam janji pasti tersebut. Pada subuh yang berbahagia ini kita akan membacakan 3 ayat di dalam surat Al-Qamar yang menceritakan bagaimana janji pasti itu pasti akan terjadi. Sehingga beruntunglah kita yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini. Agar apa? Agar kita dapat mempersiapkan diri kita sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang diungkapkan di dalam 3 ayat tersebut. Surat Al-Qamar ini merupakan asbabun nuzulnya itu adalah pada saat Rasulullah SAW ditantang oleh penduduk Makkah. Wahai Muhammad, jika benar engkau adalah seorang rasul, tunjukkanlah kepada kami al-ayah. Tunjukkan kepada kami tanda bahwasanya engkau adalah rasul. Apa yang kalian inginkan? Pada saat itu penduduk Mekah menginginkan bulan purnama penuh. Mereka menunjukkan itu ada bulan, coba engkau belah. Coba bayangkan, mereka tidak meminta sesuatu yang memang itu adalah masuk akal. Mereka tidak menginginkan sesuatu itu yang memang bisa menambah keimanan mereka. Akan tetapi mereka ingin mencoba Nabi Muhammad dengan sesuatu yang mungkin tidak akan pernah bisa dilakukan. Namun pada saat itu Rasul meminta kepada Allah, dan pada saat itu terbelahlah bulan. Bulan itu terbelah. Kalau misalnya ini adalah Safa dan Marwah, kita berada di sini. Di sebelah kiri kita, kalau misalnya kita menghadap ke sana, sebelah kiri kita ini ada Jabal Abi Qubais, gunung. Di situ di tempat didirikannya presiden, istana raja. Di atas Jabal Abi Qubais tersebut didirikan istana raja. Maka bulan itu terbelah, sebelah sini Jabal Abi Qubais, dan sebelah sisi yang lain sebelah sisi Jabal Abi Qubais. Apa yang dijawab oleh orang-orang kafir pada saat itu? Engkau telah menyihir kami. Itu adalah tanggapan dan respon dari orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau kalian tidak mau juga mempercayai bahwasanya bulan itu terbelah, maka dalam beberapa hari ini kalian tanyakan kepada kafilah yang akan masuk ke Mekah, apakah mereka melihat hal yang sama pada malam bulan, hari bulan, tanggal sekian, itu bulannya terbelah atau tidak. Nah, pada saat datang kafilah-kafilah tersebut, ada yang datang 3 hari, 5 hari, 9 hari, 1 bulan. Itu mereka melihat dan menanyakan, ternyata benar. Pada saat itu kami berada di sini dan kami melihat bahwasanya bulan sedang terbelah 2. Nah, ini merupakan salah satu kenyataan pada saat Allah mengirim baginda Rasulullah SAW kepada mereka, kepada kita, dan Rasul itu ada di hadapan mereka. Namun mereka tidak mempercayainya. Bayangkan hari ini
nikmat manisnya iman yang Allah berikan, yang masih Allah titipkan kepada kita. Sampai dengan hari ini kita tidak pernah bermajlis seperti dengan mereka, dengan Rasulullah SAW. Namun kita mempercayai bahwasanya beliau adalah sosok agung. Beliau adalah manusia yang paling baik di atas jagat raya ini. Sehingga kita mempercayai apapun yang disampaikan oleh beliau, kita mengimaninya. Dan kita pergi ke masjid ini dikarenakan apa? Dikarenakan memang kita mendengarkan perintah dari beliau. Coba bayangkan Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kalau seandainya Rasul itu tidak ada, mungkin kejahiliahan manusia itu melebihi daripada orang-orang jahiliyah. Jahiliyah sekali mereka. Seorang istri itu bisa mempunyai suami sampai 10. Satu orang. Bagaimana jahiliyah? Anak perempuan itu akan ditanam hidup-hidup. Jahiliyah sekali. Maka diutus baginda Rasulullah. Dan mereka, orang-orang terdahulu, ya, yang tidak beriman terhadap kebenaran Rasulullah SAW, mereka menolaknya, mereka mengingkarinya. Maka di dalam ayat 46 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar. Dan kiamat itu adalah janji yang pasti akan didapati oleh siapapun yang mengingkari. Siapapun yang mengingkari dan tidak mengingkari, mau'iduhum, ini adalah janji pasti. Was-sa'atu adha wa amar, dan kiamat itu merupakan musibah yang sangat luar biasa, dan mereka akan merasakan musibah tersebut berulang kali. Hal yang menarik pada saat diungkapkan dengan kata-kata adha. Adha itu adalah sebuah musibah dan orang tersebut tidak akan pernah bisa melepaskan dirinya dari musibah tersebut. Ini ungkapan yang sangat mendalam di dalam Al-Quran pada saat mengungkapkan siapapun yang mengingkari Al-Quran, mengingkari Allah dan Rasul, maka mereka itu akan ditimpa dengan musibah yang sangat dahsyat. Musibah yang mereka sendiri tidak akan pernah bisa melarikan diri dari musibah tersebut. Adapun kata-kata ammar, yaitu adalah listiqrarihi, musibah tersebut akan terus mereka ulang-ulangi, akan terus berulang-ulang. Padahal tidak ada satu orang pun yang menginginkan apabila mereka tertimpa musibah cukup sekali. Sehingga kita sering mendengarkan, jangan sampai terjerumus ke dalam lubang yang sama seperti keledai. Akan tetapi ini terjadi bagi mereka, orang-orang yang mengingkari terhadap Allah dan Rasul. Mereka akan terus berulang, istiqrar. Di dalam ayat 46 Allah berfirman, innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur, sesungguhnya orang-orang mujrim itu selalu dari dulu sampai dengan akhir hari kiamat, mereka itu selalu dalam keadaan sesat dan dalam keadaan yang merugi. Sesat ini pada saat mereka diutus baginda Rasulullah, melihat Rasul tapi mereka tidak bisa beriman. Mereka tidak mendapatkan, tidak mau meraih hidayah tersebut. Hal yang sama, kesesatan juga akan dirasakan oleh siapapun yang hadir dan lahir setelah Rasulullah. Kenapa? Karena semua petunjuk tersebut sudah diberikan oleh Allah dan Rasul. Sudah dipaparkan semuanya. Kita sudah mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dianjurkan, mana yang dilarang. Akan tetapi jika kita tidak mau mengambil apa yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasul melalui para sahabat, melalui para tabi'in, para ulama, maka kita termasuk di antara gambaran orang-orang yang sesat digambarkan di dalam ayat ini. Dan ayat ke-47 48 Allah berfirman, yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim, pada hari mereka nanti akan diseret oleh malaikat wajah mereka. Ini dibayangkan Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Siksaan yang selama ini yang pernah dilakukan oleh manusia itu cuma diseret.
Kalau misalnya kita melihat orang diikat kakinya lalu diseret, tapi jarang diseret itu dengan ditelungkupkan lalu diseret. Yushab itu adalah diseret dengan ditelungkupkan wajahnya. Kemana ditelungkupkan wajahnya? Di api neraka. Dzuqu, dan Allah mengatakan pada saat itu kepada mereka yang diseret, dzuqu, rasakanlah masa saqar, pedihnya siksaan neraka saqar. Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, beliau menjelaskan di juz 29 halaman 63. Beliau menjelaskan bahwasanya innal mujrimina al-mujrimuna humul musyrikuna hahuna kama fi qaulihi ta'ala. Yang dimaksud dengan mujrim itu adalah orang-orang musyrik, siapapun dan kapanpun kondisi mereka berada, mulai dari pertama Rasul sampai nanti dengan hari kiamat. Siapapun orang-orang musyrik, orang-orang yang mengingkari terhadap kebenaran yang telah disampaikan oleh para rasulnya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat As-Sajdah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim. Nanti kalian akan melihat pada saat hari akhirat orang-orang musyrik itu, mereka itu akan menundukkan wajah mereka. Hari ini pada saat seseorang itu bersalah di hadapan para pimpinannya, bagaimana wajah mereka? Wajah mereka itu akan tertunduk. Ini bayangkan, wajah orang-orang musyrik nanti itu adalah orang-orang mujrim. Mereka itu akan menundukkan wajahnya, mereka itu akan tertunduk. Ini yang diungkapkan di dalam surat Sajdah. Wa qawlihi, dan begitu juga firman Allah, yawaddul mujrimuna law yaftadun. Ini diungkapkan dalam surat Al-Ma'arij, wa fi qawlihi yu'raful mujrimuna bisimahum, bahwasanya orang-orang mujrim, orang-orang musyrik itu mereka bisa saling mengenal antara satu dengan yang lainnya dari tanda wajah mereka, Fal ayah, Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwasanya ayat ini adalah secara umum, siapapun masuk ke dalam orang-orang musyrik. Fal ayatu ammatun fa in nazalat fi qaumin khas. Ayat ini adalah berbentuk umum walaupun dia itu turun kepada kaum secara terkhususnya. Wa jurmuhum takdzibur rusul. Adapun kesalahan mereka itu adalah mendustakan rasul. Ini adalah kata kuncinya. Yang dimaksud dengan musyrik, yang dimaksud dengan mujrim itu adalah orang-orang yang mendustakan rasul. Hari ini berapa banyak kedustaan yang telah dilakukan oleh umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad, kepada ajarannya. Rasul mengajak kepada kita semuanya untuk melaksanakan salat 5 waktu, untuk mendidik keluarga, mendidik anak, mendidik istri, mengingatkan suami, berbuat baik kepada orang tua. Tapi pada saat seseorang itu enggan dan mengabaikan apapun yang diperintahkan di dalam ajaran agama ini, maka itu adalah bentuk kedustaan mereka terhadap agama. Maka hati-hati, dikarenakan apa? Al-mujrim itu adalah orang yang takdzib ala risalati Rasulillah, orang-orang yang mendustakan terhadap risalah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Wan nuzur, dan peringatan, wal isyrak, dan mereka bersekutu, wa inkar, dan mereka mengingkari al-hasyar, hari kebangkitan. Nah, pada saat seseorang tidak pernah mengingat akan hari kebangkitan, maka mereka itu tidak akan pernah berhati-hati dalam melakukan apapun perbuatan. Kenapa mereka berani bermaksiat, berani berzina, berani mengambil harta orang lain? Kenapa? Dikarenakan mereka tidak pernah menjadikan akhirat itu adalah visi kehidupan ini. Inilah yang dinamakan dengan orang-orang yang mengingkari, orang-orang mujrim. Wa inkari qudratillahi ta'ala ala ihya'i ba'da imatihi, dan mengingkari tentang kudrah Allah yang telah menghidupkan manusia, ya, yang telah mematikan manusia kemudian menghidupkan manusia kembali. Mereka tidak percaya. Bagaimana mungkin
seseorang itu akan bisa hidup kembali. Padahal di dalam Al-Quran sendiri itu diungkapkan bahwasanya kematian itu adalah bagaikan seseorang itu menziarahi kubur, ya, hatta zurtumul maqabir. Di situ tidak dikatakan bahwasanya dengan zurtum itu adalah menziarahi, bahwasanya kehidupan kuburan itu adalah kehidupan yang seseorang itu akan menziarahi. Ada orang ziarah itu selamanya? Tidak ada. Pada saat saya berziarah itu hanya sementara waktu. Maka diungkapkan di dalam Al-Quran, kehidupan ini adalah sementara, tidak selamanya seperti ini. Sehingga diungkapkan kehidupan ini adalah sementara. Orang yang mati itu adalah diibaratkan dengan orang yang berziarah. Setelah itu orang akan pasti pulang. Kemana pulangnya? Hari akhirat. Ini adalah kampung kita. Ini adalah konsep kesuksesan kita. Sukses itu bukan pada saat kita mempunyai deposito sekian miliar, mempunyai rumah sekian ratus meter luasnya, mempunyai kendaraan pribadi. Sehingga banyak candaan hari ini. Orang yang sukses itu adalah orang-orang yang mempunyai kepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi, helikopter pribadi, kolam renang pribadi. Bukan itu sukses. Sukses itu adalah pada saat kita bisa masuk dalam surga, memastikan kaki kanan. Utsman ditanyakan, bagaimana matar rahah ya Utsman, kapan waktu istirahat itu Utsman? Utsman salah seorang manusia yang Rasul sendiri malu apabila melihatnya. Utsman, begitulah Utsman mengatakan rahah, relax itu adalah pada saat kita bisa menjamin bahwasanya kaki kanan dan kaki kiri kita itu sudah berada di dalam surga. Ini yang dinamakan dengan relax. Bukan berarti hari ini berapa banyak konsep relax yang ditawarkan oleh orang, dan namanya itu berubah-berubah sepanjang masa. Hari ini dinamakan dengan healing, ya. Konsep healing, rekreasi, cari tenang. Tapi tenang itu sebenarnya menurut Utsman bin Affan itu adalah pada saat kita bisa memastikan kaki kanan dan kaki kiri itu berada di dalam surga. Ini yang perlu kita persiapkan diri kita untuk tidak tergelincir sehingga kita tidak masuk dalam neraka. Fi dhalalin wa su'ur hum fid dunya, yaitu yang dimaksud dengan dhalal, kesesatan itu dipahami bahwasanya para mufassirin mengatakan dhalal itu bisa jadi di dunia dan bisa jadi di akhirat. Dhalal di dunia itu adalah bentuk siksaan kepada orang-orang kafir, dalam bentuk stres, dalam bentuk gila, dalam bentuk mereka itu bunuh diri. Ini yang dimaksud dengan dhalal fid dunya. Adapun dhalal di akhirat, nanti mereka tidak akan pernah bisa menempuh jalan di akhirat, sehingga kegelapanlah yang ada di hadapan mereka. Wajunun la ya'qiluna wa la yahtadun, dan mereka tidak mendapatkan hidayah. Wa ala hadha qawluhu yushabun bayanun halihim fi tilka surah wa huwa aqra, bahwasanya mereka itu adalah dalam keadaan diseret wajahnya. Al-jam'u fil akhirah ay fala yajidu ila maqsadihim aw ila ma yuslahu maqsidan wa hum yatakhayyaruna sabil. Mereka itu tidak ada pilihan jalan lain pada saat mereka nanti di hari akhirat. Kalau orang-orang yang beriman itu mempunyai jalan yang lurus, maka mereka tidak ada jalan yang lain, yaitu kegelapan. Yauma yushabun, dharf qawli, ini merupakan dharf qawli, ay yauma yushabuna yuqalu lahum zuq. Ada yang dimahzufkan, ada yang dihilangkan dari ayat ini, yaitu yauma yushabun, pada saat mereka nanti diseret wajah mereka, yuqalu lahum, dan dikatakan kepada mereka, apa dikatakan? Zuq, ya. Zuq itu adalah rasakanlah, dan sudah beberapa kali kita menjelaskan kata-kata zuq. Beda antara yushabun dengan yujarrun. Kalau yujarrun ini yaitu ditarik saja, tapi kalau yushabun ini adalah diseret dengan wajah itu telungkup ke dalam api neraka lalu diseret. Ini adalah bentuk kehinaan yang sangat hina yang akan dirasakan oleh orang-orang yang mujrim, orang-orang musyrik.
Kenapa dikatakan dengan yushabun? Dikarenakan yushabun itu adalah bentuk siksaan yang sangat pedih. Dan kenapa dikatakan dengan yushabun? Dikarenakan yushabun itu adalah bentuk siksaan yang sangat berat. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan pada saat menafsirkan zuku, taqdiruhu zuku masa sakar. Rasakanlah bagaimana pedihnya azab neraka sakar. Yauma yushabunal mujrimun, pada hari orang-orang mujrim itu diseret wajahnya. Wal khitab hina izin ma'a khutiba biqaulihi akafarukum khair min ulaikum am lakum bara. Ini sebenarnya ingin disampaikan kepada mereka bahwasanya mereka selama ini mengklaim kekafiran itu ini merupakan hal yang terbaik bagi diri mereka. Pada saat orang-orang kafir jahiliyah, kafir Mekah itu, mereka mengklaim bahwasanya suasana, kondisi, martabat mereka pada saat itu adalah kondisi yang paling terbaik. Ya, mereka mengklaim bahwasanya diri mereka itu adalah yang terbaik. Beliau mengatakan isti'arah fihi hikmatun wa huwa an-nazuk min jumlatin idrakat fa innal mazuk idh laqal lisan yudrikuhu aidan hararatuhu wa burudatuhu wa khushunatuhu wa mulamasatuhu. Zuk, rasakanlah itu adalah feel bahasa Inggrisnya. Bagaimana kita bisa merasakan? Pertama, pada saat kita mencoba sesuatu makanan, kita akan bisa merasakan dinginnya, bisa merasakan panasnya, rasanya, sensasinya. Ini yang dinamakan dengan zuk. Namun sayang, itu bukan kenikmatan yang disuruh rasakan, akan tetapi azab dari Allah. Ini yang paling bahaya. Pada saat ada orang nanti di saat mereka dimasukkan ke dalam neraka, tapi ungkapan untuk menikmati neraka tersebut dengan kata-kata zuk. Nikmatilah bagaimana sensasi panasnya neraka, pedihnya neraka sakar, beratnya neraka sakar. Sehingga apa? Sehingga tidak ada sedikit pun kenikmatan sebenarnya pada saat seseorang itu diseret wajahnya ke dalam neraka sakar. 3 ayat ini merupakan bekal kepada kita agar apa? Agar kita tidak termasuk di antara orang-orang yang diseret oleh Allah melalui malaikatnya di dalam neraka sakar. Maka jadikanlah visi dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Kenapa saya harus beriktikaf? Dikarenakan kita tidak sanggup nanti pada saat nanti Allah akan menyeret kita, menyeret wajah kita. Kenapa saya harus berbuat baik? Kenapa saya harus bersedekah setiap subuh? Kenapa saya harus berbakti kepada orang tua saya? Ini adalah semuanya visi kita adalah kehidupan setelah visi kita setelah kematian kita. Jangan pernah menjadikan dunia ini semuanya dibalas dengan dunia juga. Ini yang paling kita khawatirkan hari ini. Pada saat seseorang, mohon maaf, pada saat seseorang melakukan salat, katakanlah salat duha, agar apa? Agar rezekinya bertambah, agar dia banyak duitnya. Bukan itu. Jangan kita melakukan ibadah ini kita konversikan, kita minta dibalas oleh Allah dengan balasan di dunia. Jangan pernah seperti itu. Tapi jadikanlah ini adalah sebagai ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Kita jadikan semua aktivitas yang kita lakukan, duduknya kita di tempat yang penuh dengan keberkahan ini adalah sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasul. Kita tidak pernah berhadapan dengan Rasul, akan tetapi kita mau beriktikaf seperti ini dikarenakan apa? Dikarenakan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada saya dan kepada jamaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.